Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu bi sanad al-muttasil ilayhi, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Babul i'rabi, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw. I'rab adalah perubahan akhir kalimat atau akhir kata atau akhir kalimat li ikhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya, beragamnya amil-amil yang masuk padanya, baik lafzan tampak atau takdiran diperkirakan. Ya, itu secara nahwu. Secara tasawuf bagaimana? Kama tataghayyaru awakhirul kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, sebagaimana akhir kalimat berubah karena berubah-ubahnya amil yang masuk padanya, kadzalika, maka begitu pula tataghayyaru ahwalul qulub, berubah-ubah pula keadaan hati, liikhtilafil waridati ad-dakhilati 'alaiha, karena beragamnya, berbeda-bedanya dan berubah-ubahnya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang menimpa hati tersebut. Waridat, kita artikan waridat ini ya satu rasa yang merasuki jiwa. Dari sanalah wirid itu untuk mencapai waridat, untuk menurunkan waridat. Waridat sesuatu yang datang ke hati. Bagaimana agar sesuatu itu datang ke hati? Wiridlah, datanglah waridat. Sering guru-guru kita dulu mengumpamakan wirid itu dengan timba atau ember lah. Ya, ember dengan timbanya. Sedangkan waridat itu yang ada di dalam sumur. Bagaimana agar yang di dalam sumur itu dapat kita peroleh? Ya, harus ada ember dan timba untuk kita ambil dia. Begitu juga bagaimana agar cahaya-cahaya ilahi masuk ke hati, maka harus ada wirid, harus ada amalan-amalan yang menarik itu semua. Wirid apapun bagus, yang penting sumbernya jelas dari para ahlinya, para ulama, para aulia. Fataratan yaridu 'alaiha waridul qabdi wa taratan waridul basti. Terkadang yang memasuki hati adalah al-qabd, dan terkadang yang memasukinya adalah al-bast. Qabd itu kesempitan, sementara al-bast keluangan atau kelonggaran. Fal-qabdu wal-bastu halatani yata'aqabani 'ala al-'abdi ta'aqubal laili wan nahar. Al-qabd dan al-bast, dua keadaan itu bersilih ganti memasuki hati manusia, seorang hamba, sebagaimana silih gantinya siang dan malam. Ya, betul. Terkadang kita senang, terkadang kita susah. Tapi senang susahnya kita bukan kadang-kadang bukan karena qabd dan bast dari Allah. Ya, semua dari Allah, tapi prosesnya bukan proses wirid.
Ini yang dimaksudkan khusus sebenarnya. Keadaan hamba dengan wirid, terkadang dia merasa jalal, terkadang dia merasa jamal. Beda halnya yang hatinya selalu isinya manusia yang belum tentu jodohnya. Ya, kau selalu di hati katanya kan. Kalau itu galau terus insyaallah. Ya, galau terus. Kalaupun senang, senangnya senang yang semu. Senang yang hanya fata morgana. Taib. Qala Sayyidi Al-Qushairi radhiyallahu anhu, "Idza kashafa Allahu al-'abdu bi na'ti jamalihi basatah. Wa idza kashafahu bi na'ti jalalihi qabadah." Ketika Allah, kata Imam Al-Qushairi yang punya risalah Qushairiyah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelma pada seorang hamba dengan cahaya jamalnya, maka terjadilah bast. Hamba itu menjadi merasa indah. Ada keindahan tersendiri yang dirasakan oleh nuraninya, hati nuraninya. Sebaliknya ketika Allah menjelma padanya dengan cahaya jalalnya, maka qabadah, apa dia bilang di sini, qabadah, maka mulailah dia merasa qabd. Qabd ini ya seperti takutnya kepada Allah. Ketika dia merasa rindu, rindunya kepada Allah. Fal qabdu yujibu ihashahu wal bastu yujibu inasahu. Ketika qabd, hamba merasa ketakutan atau merasa rindu kepada Allah, sementara al-bast dia merasa terlepas rindunya dengan Allah sehingga merasa ceria hatinya. Tentu dengan alam yang berbeda. Ini semua ungkapan yang jangan kira sudah mewakili rasa itu, tidak akan bisa mewakili rasa itu sesungguhnya. Wa alam anna raddal 'abdi ila ahwali bashariyatihi yaqbiduhu hatta la yaqbida dzarratan wa ya'khudhu. Apa pelajaran dari sampai di sinilah ya? Kira-kira banyak. Antara lain, ketika seorang bersuluk kepada Allah, jangan dia kira akan selalu galau, sedih, takut, merasa seperti hidupnya itu dipenjara terus. Jangan mengira seperti itu. Jangan juga mengira dengan bersuluk akan happy terus. Tapi harus bersiap-siap. Terkadang Allah membuat kita ceria, terkadang juga Allah bersiap-siaplah, Allah membuat kita merasa sesuatu yang tidak nyaman. Tapi semua itu selama dalam kebenaran, kebaikan, betul-betul suluk menuju Allah, maka insya Allah itu semua masuk dalam kategori nikmat dan anugerah Allah. Ya, seperti kita ketika kita bersama orang tua di rumah ketika kita masih kecil, kan gak selalu kita tertawa. Sering juga kita nangis kan? Sering juga kita nangis. Tapi tetap dalam koridor aman, nyaman bersama orang tuanya. Begitu juga ahlullah salihin. Begitu juga ketika kita bersuluk. Dan dari sanalah makna sesungguhnya daripada ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La khawfun alaihim, bukan la yakhafun. Itu dua hal yang berbeda. Para wali bukan tidak takut. Kalau tidak takut la yakhafun, tapi kan la khawfun alaihim. Apa tidak khaufun alim? Tidak ada takut atas mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka. Tidak perlu ditakutkan, dikhawatirkan, itu maksudnya ya. Tapi para wali takut kepada Allah, ataupun takut yang lainnya yang wajar. Tapi tidak ada ketakutan atasnya.
Bagaimana memahami ini? Anak kecil misalnya di halaman rumahnya sendiri, yang mana ada orang tuanya, ada semua di situ. Terkadang dia takut di halaman itu, betul? Takut dan menangis malah. Dan dia merasa sendiri, merasa seperti hilang. Tapi tidak ada ketakutan atasnya. Maksudnya apa? Tidak perlu dikhawatirkan dia di tempat yang aman. Paham? Anak lain di tengah jalan raya dia tertawa tertiwi dia. Dia tidak takut, tapi ada ketakutan atasnya. Betul? Kenapa ada ketakutan atasnya? Karena dia di tengah jalan, dikhawatirkan, ditakutkan keadaannya. Keadaannya menakutkan. Tapi dia sedang tidak takut. Kan banyak anak di jalan kan senang-senang aja. Padahal sedang tidak aman. Banyak juga anak di dalam rumah, di dalam halaman, merasa takut, tapi tidak ada ketakutan atasnya. Keadaannya tidak menakutkan. Nah, para wali yang mana posisinya? Yang di dalam apa yang di luar? Yang di dalam. Terkadang dia takut, tapi la khaufun alaihim. Tidak perlu, karena sudah di singgasana ilahi, dilindungi oleh Allah. Yang bukan para wali atau yang aulia syaitan, mereka tertawa-tertawa di mana-mana, happy-happy saja, tapi mereka di luar singgasana, mereka seperti di tengah jalan tadi, sangat ditakutkan keadaannya. Jadi para wali itu sebabnya para wali ini juga kenapa kita memahami qabd dan bast, supaya kita tidak heran melihat para wali, dan jangan mengira para wali semuanya senang-senang aja gitu. Ada juga wali, tidak kita heran melihat wali ada yang sedih terus, oh sedang qabd, kan begitu, sedang dalam keadaan qabd, cahaya jalalnya Allah sedang menjelma padanya. Ada wali yang tertawa-tertawa, yang selalu ceria, oh berarti dalam bast, cahaya jamalnya Allah yang dominan menjelma kepadanya. Jadi jangan pilih salah satu, sehingga apa? Orang yang menganggap wali itu selalu begini, ketika dilihat wali tertawa, bukan wali katanya. Ketika dia menganggap wali itu selalu happy, ketika melihat wali sedang begini, bukan wali katanya, kan begitu. Tapi dengan memahami ini, oh berarti itu tidak menjadi tolak ukur. Terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Itu namanya ahwalul qulub. Ahwalul qulub. Qala Shibli radhiyallahu anhu, man arafa Allah jalla wa ala hamala as-samawati wal arda ala sya'ratin min sya'rati jafni 'ainaihi. Tuh. Orang yang sudah ma'rifatnya tinggi, langit dan bumi ini bisa dipikul dengan satu helai bulu matanya. Bulu matanya, satu helai itu bisa dipakai memikul langit dan bumi, kalau dia betul-betul mencapai ma'rifat. Sebaliknya, wa man lam ya'rifillaha jalla jalaluhu law ta'allaqa bihi janahu ba'udah dajja minha. Sebaliknya, kalau belum ma'rifat, jauh dari Allah, tidak punya amalan, tidak pernah bersuluk, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada orang-orang yang mendekatkannya kepada Allah, lalai dalam kenikmatan duniawi, maka andaikan satu potong sayap nyamuk saja, ketika menempel padanya, dia akan gemeteran. Dia akan tidak mampu menghadapinya. Artinya lemahlah orang yang jauh dari Allah, dan sangat kuatlah orang yang dekat kepada Allah. Dan kalau sudah kuat dengan Allah, karena dekat kepada Allah, maka apapun keadaannya dia bisa, itu maksudnya.
apapun yang menimpanya. Makanya jangan dikira para wali itu tidak sakit, tidak apa. Sakit juga. Kadang-kadang mengalami apa di keluarganya, kadang-kadang mengalami apa di pekerjaannya. Padahal wali Allah. Tapi bedanya kalau para wali itu menghadapi semua itu tenang. Menghadapi semua itu tidak membuatnya galau lah. Beda halnya orang yang lemah imannya, yang jauh dari Allah, baru apa saja langsung stres, belum apa-apa baru dipinjamin pulpen baperan. Itu orang lemah itu ya, lemah imannya itu. Kok pulpen ya? Ini saya jadi ingat masa lalu saya sendiri ini. Wa hadza sayyidur rusuli sallallahu alaihi hina warada alaihi waridul qabd shaddal hajar ala batnih. Nah, Nabi, ayo jangan lupa Nabi. Kadang-kadang kita mau bicara tentang wali itu seakan-akan kita tanpa sadar mensyaratkan, sementara kita lupa yang menjadi penghulu para nabi dan para wali terkadang susah juga hidupnya. Ya kan kita sering baca sirah Nabi sampai ikat perutnya dengan batu, kan begitu. Terus masa Nabi seperti itu? Kan tidak mungkin. Terluka segala macam. Sering kita tanpa sadar mengidentikan, mensyaratkan wali itu kebal. Dulu-dulu kan begitu. Sekarang mungkin ada beberapa orang yang begitu mindsetnya. Wali itu masa iya, coba tes apa? Bacok loh. Kalau kebal, oh betul-betul wali. Dari mana tolak ukur itu? Apakah dia lupa baginda Nabi? Terus bagaimana penilaian tentang Nabi? Kalau wali yang lebih rendah saja harus kebal, terus Nabi dan Rasul harus lebih kebal dong. Tapi faktanya luka. Ayo al-Imam Sayyidina Maulana al-Imam al-Husain alaihissalam, cucu kesayangan Nabi, pimpinannya seluruh para wali di jagat raya sepanjang zaman. Imam Husain, Sayyida Syabab Ahlul Jannah, big bossnya penghuni surga. Imam Husain alaihissalam. Para wali, wali kutub, wali abdal, wa Syekh Abdul Qadir Jilani, siapapun namanya, semua di bawah kaki Sayyidina Husain alaihissalam. Bahkan di bawah kaki Siti Zainab alaihissalam. Ruasa Ahlul Bait itu kan, Imam Hasan, Imam Husain, Siti Zainab. Sayyidina Husain disembelih. Kebal bagaimana coba? Lalu kita bilang Sayyidina Husain orang biasa, bukan wali, buktinya tersembelih. Tidak baik seperti itu. Baik. Wa hina warada alaihi warid al-bast at'ama 1000 jiya'an min sa'. Tapi ketika menjelma pada Nabi itu al-bast, waridul bast, beliau mampu memberi makan kepada 1000 orang hanya dengan takaran 1 sa'. 1000 orang dikasih makan, cukup semuanya, bahkan kekenyangan semua. Kebalikan jauh kan dengan tadi, beliau sendiri tidak dapat makan ketika qabd, tapi ketika bast ribuan orang dikasih makan, bahkan dari 1 sa' saja. 1 sa' ya, 1 sa' itu. Taib. Walikull minal qabdi wal basti adab. Nah, sekarang kalau kita mengalami qabd ataupun mengalami bast, apa adabnya? Kita harus bagaimana? Fa adabul qabdi as-sukunu tahta majaril aqdar wa intidharil faraj minal karimil ghaffar. Ketika kita qabd, ketika kita merasa sedih, merasa galau, merasa risau, maka apa yang kita lakukan? As-sukunu tahta majaril aqdar. Pasrahkan diri pada kehendak dan takdir Allah. Tetapi wa intidharil faraj, tapi tetap berharaplah dan menantikanlah, ya, atau nantikanlah kebahagiaan atau lepas dari kesusahan itu
nantikan itu daripada Allah. Wa adabul basti, sementara ketika kita ceria, ketika kita senang, ketika kita happy, kaful lisan wa qabdul anan wal haya'u minal karimil mannan. Jangan terlalu banyak berbicara. Biasa orang terlalu senang cerewet dia kan. Beda dengan sedih, banyak diamnya. Nah, kata ulama, kalau senang ya jangan jaga mulut juga, nanti kebablasan. Ya, dan malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bastu mazallatu aqdamir rijali qala ba'dhum futiha alayya babun minal basti fazalaltu zallatan fahujibtu an maqami 30 sanah. Tuh, orang yang lalai dalam bast. Terkadang ketika kita bast, ketika kita lagi longgar, lagi apa istilahnya, ya lagi tidak ada masalah lah. Di sana lebih berat ujiannya daripada ketika kita sempit, kan gitu. Kenapa? Ini pengalaman salah seorang aulia Allah salihin, katanya, pernah aku mengalami bast, mendapatkan fathah, lalu aku lalai, mungkin terlena lah. Atas keterlenaan itu, hujibtu an maqami 30 sana, maka aku dihukum oleh Allah, dihijab aku dari makamku itu, makam yang tinggi itu, selama 30 tahun. Walidha qila, karena itu ada ungkapan, qif bil bisat wa iyyaka wal imbisat. Berdirilah di permadani, tapi hati-hati jangan ketawa ketiwi. Ya. Qif bil bisat, al bisat itu permadani yang ada ungkapan lain serupa, idza ajlasuka fil bisat fahdharil imbisat. Ketika kamu didudukkan di permadani para wali, saya ini ada tempat para wali duduk, panggung para wali, disuruh duduk di situ. Sini kamu duduk di sini. Itu idza ajlasuka fahdharil imbisat. Idza ajlasuka fil bisat fahdharil imbisat, atau qif bil bisat wa iyyaka wal imbisat. Jangan mentang-mentang didudukkan di tempat yang tinggi lalu lupa diri dan terlena dan merasa sudah tinggi dan yang lain sudah di bawah, merasa satu level dengan para wali. Waktu Tuan Guru Bajang, ingat di sini beberapa minggu yang lalu, beliau sampaikan itu, ketika kita melihat guru-guru kita santai dengan kita, ya kan? Oh, gimana kabarmu? Kan seperti teman. Dilihat, oh, karena gurunya santai begitu, akhirnya dia juga santai. Iya, saya bebek saja. Jangan. Idza ajlasuka fil bisat fahdhar al imbisat, kata ulama. Ketika didudukkan di permadani orang-orang tinggi itu, di tempat mereka satu level, jangan lupa diri. Jangan merasa sama kita sudah. Tetap harus jaga adab dan tetap merasa murid dan seterusnya. Wa'alam annal qabda wal basta fawqa al-khawfi wal raja. Kita pernah sering mendengar ada makam khauf, ada makam raja. Apakah dia ini qabd dan bast? Tidak. Kata beliau di atasnya lagi. Di atasnya qabd dan bast. Ada khauf dan raja, di atasnya qabd dan bast namanya. Di atasnya qabd dan bast ada lagi, ada namanya al-haibah wal uns. Haibah. Haibah itu ya karisma atau wibawa, sehingga merasa seperti agak tegang gitu. Haibah. Uns ya apa ya, seperti ya terlepas gitu, terlepas belenggu. Apa bedanya semua itu? Al-khauf war raja lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Al-qabd wal bast di atasnya lis-sairin, untuk orang-orang yang bersuluk
berjalan menuju Allah. Wal haibah wal uns yang lebih tinggi tadi itu lil arifin, orang-orang yang sudah sampai. Tsummal mahwu, ada lagi di atas itu namanya mahwu. Mahwu ini sudah dia seperti, kalau dari bahasa mahwu artinya terhapus. Entah apa yang terhapus, mungkin rasanya itu sudah nggak bisa diungkapkan lagi. Fi wujudil ain lil mutamakkinin, orang yang sudah mutamakkin. Terus kemudian wa anshadu falau kunta min ahli al-wujudi haqiqatan laghibta 'anil akwani wal 'arsyi wal kursi wa kunta bila halin ma'allahi waqifan tamaza'an atau tumazi'na at-tidhkara wal jinna wal insi. Wa idza qulna al-i'rab huwa al-bayan fa naqulu fil isharati al-i'rabu amma fil bawatini huwa taghyiru ahwal adh-dhawahiri liikhtilafi al-waridat ad-dakhilati 'alayha. Apabila kita pahami i'rab itu adalah bayan, al-i'rab huwa al-bayan, kan, penjelasan lain. I'rab itu adalah menjelaskan. Maka dari sisi tasawufnya, i'rab itu adalah berubahnya keadaan zahir karena keadaan yang ada di dalam batin. Ya. Dan memang benar, apa yang tersirat dan tersembunyi dalam hati kita akan tampak, ya, dalam zahir kita atau pada zahir kita. Fama kamuna fis sarairi dhahara fi syahadati adh-dhawahiri. Apapun yang tersembunyi dalam jiwa manusia akan tampak tanda-tandanya pada zahir manusia. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Maka begitu pula perbuatan manusia menjadi beraneka ragam karena beraneka ragam keadaan hati mereka. Mudah-mudahan keadaan hati kita selalu baik, selalu dalam ridha, selalu dalam lindungan dan taufik hidayah Allah, sehingga segala perbuatan zahir kita pun selalu diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mohon izin bertanya, mana lebih utama antara rasa takut dengan rasa cinta pada Allah? Sebab orang yang takut pada Allah bisa saja dia putus asa dari rahmat Allah. Sedang rasa cinta akan menimbulkan harapan atas kebesaran rahmat Allah. Takut pada Allah bukan seperti ini yang dimaksud. Ya. Jadi katanya di sini takut pada Allah bisa saja dia putus asa. Tahu dari mana? Orang yang putus asa itu berarti dia belum takut sama Allah. Ya, itu belum. Dari mana Anda menilai itu takut kepada Allah? Tidak. Kalau dia betul-betul takut kepada Allah, takut yang sebenar-benar takut, takut yang benar lah, bukan takut yang salah. Ini takut yang salah ini. Jika dia benar-benar takut pada Allah, takut yang memang diinginkan oleh Allah ada pada hambanya, maka tidak mungkin dia putus asa. Malah dia dampaknya bukan putus asa, tapi dia tetap taat, tetap sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Lagi pula itu dua hal yang selalu ada pada seorang wali. Jangan dikira satu saja yang ada, dua-duanya ada. Kan tadi kita bahas qabd dan bast, silih ganti seperti siang dan malam.
Tidak ada yang qabd saja, tidak ada yang bast saja, tidak ada yang khauf saja, tidak ada yang raja saja. Apalagi ini cinta katanya. Ya nggak ada. Cinta ini kan kalau kita artikan cinta yang tidak benar, malah bisa lalai, malah bisa dia terlena, terlalu berharap katanya misalnya, sehingga dia selalu berharap pada rahmat Allah, sehingga dia santai aja berbuat dosa. Ya kenapa dia santai aja? Kan Allah Maha Pengampun. Nah, apa seperti itu cinta Allah? Tidak. Apa seperti itu berharap pada rahmat Allah? Tidak. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, ulama itu, masa ulama ini berpotensi putus asa sama rahmat Allah karena takut? Tidak. Ya. Itu sebabnya ulama yang takut. Kata ulama ini berilmu. Takut kepada Allah juga ada ilmunya, harus atas dasar ilmu, sehingga enggak takutnya bukan takut yang seperti ini modelnya, yang berpotensi apa katanya, bisa saja putus asa. Tidak akan kalau dia takutnya benar. Cintanya juga kalau benar tidak akan membuatnya terlena dan seterusnya. Kalian saja ketika mencintai seseorang, daripada yang di sebelah sini, tidak mungkin kalian cinta saja tanpa ada rasa takut, dan tidak mungkin takut saja tanpa rasa cinta. Ketika kalian betul-betul cinta, maka normalnya kalian betul-betul takut. Nggak bisa dipisahkan itu. Apa maksudnya cinta dan takut? Kalau betul-betul cinta kepada seseorang, pasti akan takut kehilangannya. Betul betul. Nah, itu takut di sini, takut kehilangan. Maka takut kepada Allah, takut kehilangan rahmat Allah. Artinya dia tidak akan putus asa. Dia akan terus mendekatkan diri. Kalau kalian takut kehilangan seseorang, terus mendekatkan atau malah menjauh? Misalnya kalian takut kehilangan seseorang, kalian akan nempel terus kan? Kemana-mana. Kenapa? Takut kehilangannya. Nah itu kan takut yang benar itu. Masa giliran sama manusia baru benar takutnya? Maka takut sama Allah juga demikian. Kalau dia betul-betul takut yang benar, maka dia takut kehilangan Allah. Karena takut kehilangan Allah, kehilangan di sini kehilangan ridhonya, kehilangan hidayah aja, kehilangan, maka akan terus mendekatinya. Kenapa terus mendekatinya? Karena takut kehilangan ridhonya. Kenapa takut kehilangan ridhonya? Karena sangat mencintainya. Nah, kan nyambung dia semua itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi mana lebih utama? Dua-duanya itu. Seperti tadi, tidak bisa dipisahkan. Izin tiang bertanya, apa pengertian dengan ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, dan pengertian ibadah, ubudiyah, ubudah? Mohon penjelasannya. Ini soal ujian tasawuf ini. Nanti saya belajar dulu di rumah ya. Dari lafaznya sudah jelas. Ilmu, ain, haq. Ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmu, pernah dengar nggak tentang, tahu nggak itu jeruk? Tahu. Itu ilmu ya, ilmu yaqin, tahu itu jeruk. Tapi tidak pernah lihat. Pengen lihat, pengen dong. Tapi yakin ada jeruk, yakin, ilmu yaqin namanya. Datang jeruk tuh 1 kilo, wah, kelihatan langsung ya. Akhirnya terlihat, semakin yakin karena terlihat. Maka namanya ainul yakin, tapi baru dilihat, belum dirasakan, belum dicicipi. Setelah dicicipi, ya Rabbi ya Karim, itu namanya haqqul
haqqul yaqin, sudah memuncak keyakinannya sudah. Maka seperti itulah kira-kira ketika orang juga beribadah kepada Allah. Ada yang hanya teori, ada yang merasakan, ada yang lebih dahsyat lagi rasanya. Itulah ibadah ubudiyah ubudah.